dulu kita koreksi semua. Artinya kita belajar untuk bisa khusyuk dalam sholat kita, insyaallah. Amin. Biar kita mendapatkan ketenangan hati dan tenang jiwa dalam sholat. Belajar dari sholat, maka insyaallah akan dilakukan selalu tenang, selalu fokus. Hasilnya juga insyaallah akan selalu maksimal. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dua, sholat yang kita pertahankan, kita jaga dengan sebaik-baiknya terhadap diri kita. Tuladan ini, ajaran ini, perintahkan hal ini kepada keluarga kita. Subhanallah. Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat beliau Abu Hurairah, apa yang beliau katakan, ya Allah, murah laka shalah yatika rizq min haitsu la tahtasib. Ternyata kalau kita menjaga sholat dan kita perintahkan seluruh keluarga kita untuk sholat dengan menjaga kualitas sholat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi salah satu kunci pembuka rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, ini apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini berbicara sama kita oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sampaikan dengan tegas, kalau kita laksanakan sholat, seluruh anggota keluarga kita melaksanakan sholat dengan menjaga kualitasnya, yatika rizq min haitsu la tahtasib, maka akan datanglah kepada engkau rizki dari celah-celah yang tidak tahu. Alhamdulillah. Artinya apa? Coba lihat seorang ayah yang bisa mendidik anak-anaknya, keluarganya, istrinya untuk melakukan sholat dengan baik, pasti barokah hidupnya. Pasti gak pernah diutang sulit, gak pernah merasa kekurangan. Tidak, karena itu salah satu jaminan yang Rasulullah SAW sampaikan melalui salah seorang sahabat beliau Abu Hurairah. Subhanallah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخالته وذرياته أجمعين أما بعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. وقال أيضا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية صدق الله العظيم. para ulama, para asatidz, para masyayikh yang sangat kita cintai, rahimahullah bikulli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihi wa kathrallahu bi amsalihim. Amin
segala pengurus PKM Masjid PKM Anur, dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru malam minggu kemarin kita ramaikan masjid ini, halamannya, jalanannya, lapangannya, bahkan sampai bersambung jemaah di lantai dan juga sampai ke dalam malam perapatan 15 dengan salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sajjad. Alhamdulillah. Baru kemarin ujiannya yang akan merasa belum pakai ini. Alhamdulillah bawakan sekarang ini insyaallah sebentar lagi akan dan tidak akan dulu kita yang kita cintai Bapak Ustaz Profesor dari Muhammad Syaraf Resi Imam, insyaallah. Amin ya Rabbal. Satu antusias yang luar biasa kita bisa saksikan. Mudah-mudahan ini cerminan dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Para jemaah begitu menanti kedatangan beliau, sosok dari Muhammadul Anbiya, penerus Nabi, pewaris para Nabi, ulama yang kita cintai, dai yang tidak pandang bulu dalam menyampaikan kebenaran dimanapun dia berada. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah masjid ini dengan kedatangan dia bersama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini kalau dia sosok begini di rumah yang kita lagi naik manusia. Maaf mengerti, masya Allah. Alhamdulillah. Ya ma'asyirin rahimahullah. Oleh perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dari perjalanan mulia Isra dan Mi'raj beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik beliau sampai Sidratil Muntaha, melintasi Sidratil Muntaha ila hadratillahi azza jalla jalaluhu. Ada satu kemuliaan yang Allah berikan yang belum pernah diterima oleh manusia manapun. Satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu perintah salat 5 waktu yang asalnya menurut sejarah adalah 50 waktu. Masya Allah. Ini sekarang kalau kita bayangin, sekiranya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dan tetapkan perintah salat yang harus kita laksanakan adalah 50 waktu. Akur kan? 50 waktu gimana akur? Masya Allah. Kalau 1 jam, 1 hari 1 malam 24 jam, 24 dibagi 50, yang dapat 24 dibagi 4 makanan. Iya, 24 dibagi 4 makanan. Berarti setiap setengah jam ada, setengah jam ada lagi. Berarti ada waktu untuk setengah hari. Masya Allah. Jangan kita pakai separuh waktu. Ya, kita pakai separuh waktunya 12 jam. Kalau 12 jam dibagi 48 berarti setiap seperempat jam azan. Masya Allah. Tentu hal yang sangat menyedihkan. Untuk itu ketika Rasulullah SAW menerima perintah tersebut dihadap oleh Nabi
Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau terima? Dia jelaskan bahwa yang dia terima adalah sholat perintah sholat 5 waktu. Maka Nabi Musa memberikan satu solusi. Tolong wahai Muhammad, umatmu kecil-kecil. Jam 9 ntar datang lagi. Bagus tidak itu semua muslim. Ini kesemasaan untuk mengkaitkan masjid. Kalau Nabi Musa, Tapi jauh juga. lalu saya akan dijadikan Nabi Musa tongkatnya itu juga. Tongkat juga. BDC ya bang. Orang kalau kita tongkat ini tongkatnya Asal BDC. orang kalau tongkat, orang tongkat tinggi mana? Terutama di dalam pasti tinggi orang bayangkan umat dari Musa segera besar kata Musa umat besar diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat 5 waktu gak mampu mulai Dalam mata dalam. akhirnya naik ke Rasulullah SAW. Tiga seringan menjadi 45. Turun lagi di hari lagi menuju berapa sekarang? Masih banyak orang. Mana lagi? Terima kasih Indonesia. Terima kasih kan? Terus berulang dan orang sampai dia 5. Udah 35, Ibu Musa masih meminta ke Rasulullah SAW untuk naik lagi. Naik lagi. Udah 5 hari lalu. Udah 5. Kalau minum kira-kira pas udah 5 enaknya minum setengah ini pengen Muhammad naik lagi kok ya? Naik lagi kan? Gue naik lagi ya? Mau memang itu kemuliaan yang memberikan bagi kita semua subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW perintah sholat yang dilaksanakan 5 waktu, namun pahala yang diterima tetap 50 waktu. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Sedikit saya sampaikan apa yang menjadikan baginda Rasulullah SAW begitu menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Rasulullah SAW, siapa yang berani berbicara, siapa yang berani berkata bahwa saya baginda Rasulullah SAW bukanlah seorang yang paling bahagia, bahwa beliau bukanlah seorang yang paling sukses. Semua kita sepakat, semua kita sependapat bahwa baginda Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sukses, manusia yang paling bahagia. Lihat kebahagiaan yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW tidak dengan harta dunia. Kalau kita berkaca menjadi rasul kita baginda Rasulullah SAW, jangan pernah berpikir dengan harta kita akan menjadi sukses. Tingkat kesuksesan kita hanya ukuran harta salah. Dengan apa Rasulullah SAW dianggap bahagia dan sukses? Apakah dengan jabatan beliau? Dengan apa? Dengan wanita, dengan istri-istri beliau yang banyak. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau termasuk orang yang paling bahagia dan paling sukses. Tidak lain adalah karena beliau begitu menikmati sholat yang beliau lakukan. Subhanallah. Ya masih rahimahullah. Dikatakan gitu, kalau tidak apa kejauhan, kalau mana sesuatu pengen yang tinggi, yang tentu saja dijaga. Emang itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Jangan jauh-jauh. Orang akan sukses ketika segala apa yang dilakukannya, segala keputusan, ucapan, tindakan, pemikiran seluruhnya dilakukan dengan tenang, dengan hati yang nyaman, jiwa yang tenang. Betul? Betul nggak? Pasti siapapun beliau, kalau hatinya yang tenang, pasti bahagia terus. Imam, hafid Quran, hafal Quran, sebelum datang menjadi imam, diomelin begini.
Bicara yang begini. Kalau sudah duduk menjadi imam, gimana dia? Bacaan ini. Orang muter-muter, subhanallah. Hati kita tenang, jiwa kita damai yang tetap akan membawa kita pada kesuksesan. Segala apa yang kita putuskan itu pastinya adalah yang maksimal. Dari mana ini semua bermula? Belajar dari bagaimana hidup Rasulullah SAW. Beliau contohkan bagaimana beliau melakukan sholat. Subhanallah. Yang maksiat rahimahullah di dalam kitab namanya Sisariyah di antaranya Al-Alim Al-Alam Al-Mahar Al-Faham Al-Syekh Ahmad Ibn Yazi Al-Fashi. Beliau menukilkan satu hadis tentang Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Ya, bagaimana Rasulullah SAW mereka fikir sebab kebenaran dia. Amin. Itu kebenarannya. Kalau kita menyambut masalah yang begini, semua handphone nyala, video nyala, semua antusias. Yang ingin tahu ngepek bapak, untuk ini sholat video lepas, gitu lah. Antusias yang begitu luar biasa. Bayangkan ketika yang datang Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita menyambut Rasulullah SAW? Mudah-mudahan semua ini berkenan dengan sang baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampaikan kata Rasulullah SAW, yuhadithuna wa yuhadithu. Rasulullah SAW adalah seorang suami yang begitu inayat terhadap istrinya, seorang bapak yang begitu penuh kasih sayang terhadap anaknya. Yang begitu banyak Rasulullah SAW kata Sayyidatina Aisyah, itu biasanya bercakap-cakap, itu bercanda, itu berkomunikasi, itu bergaul, seperti tidak ada perbedaan, tidak ada jarak antara kita dengan Rasulullah SAW. Wanita atau sholat, tapi kata Sayyidatina Aisyah, ingat itu kondisinya kalau masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, kalau Anda sudah memandangkan datang waktu sholat, ka'annahu lam ya'rifna wa lam ya'rifu, ka'annahu lam ya'rifna wa lam ya'rifu, maka seakan-akan tidak mengenali beliau dan seakan-akan beliau tidak mengenali dirinya. Artinya ketika sudah saatnya lakukan sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus seluruh apa yang beliau lakukan, ucapan, gerakan, fisik dan non-fisik, hati semuanya Allahu Akbar, semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya, itulah lagi kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul udah masuk ke dalam sholat, apa yang tadinya beliau tahu, yang beliau ingat, yang beliau sedang lakukan, maka perubahan seakan-akan beliau tidak tahu apapun sebelumnya, seakan-akan beliau tidak mengucapkan apapun sebelumnya, seakan-akan beliau tidak menasihat apapun. Kira-kira kalau kita sholat sama begini Rasulullah sampai ada ya. Kalau kita hanya sholat, yang perubahan mesti dari mana? Kita lagi lupa kunci dari mana? Sholat, subhanallah, tidak tahu beliau sebenarnya kunci tadi ada di ruang tamu di pojokan sempit. Ingat kawan? Lagi sholat dulunya yang kita lagi ingat terlupakan ketika kita sholat. Bahkan ini yang lupa mengajarkan dari sholat. Masya Allah. Hadirin yang masih rahimahullah, itu perlu kita koreksi semua. Artinya kita belajar untuk bisa lebih khusyuk dalam sholat ini. Amin. Biar kita mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa dalam sholat. Belajar dari
sholat, maka insya Allah apa yang dilakukan selalu benar, selalu fokus, hasilnya yang insya Allah akan selalu maksimal. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dua, sholat yang kita pertahankan, kita jaga dengan sebaik-baiknya terhadap diri kita. Tuladan ini, ajaran ini, perintahkan hal ini kepada keluarga. Subhanallah. Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat beliau Abu Hurairah, apa yang beliau katakan, ya Allah, mur ahlaka shalah yatika rizq min haitsu la tahtasib. Ternyata kalau kita menjaga sholat dan kita perintahkan seluruh keluarga kita untuk sholat dengan menjaga kualitas sholat dalam bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi salah satu kunci pembuka rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, ini apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini yang berbicara sama kita oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sampaikan dengan tegas, kalau kita laksanakan sholat, seluruh anggota keluarga kita melaksanakan sholat dengan menjaga kualitasnya, yakni karis min haitsu la tahtasib, maka akan datanglah kepada engkau rizki dari celah-celah yang tidak ada. Alhamdulillah. Artinya apa? Coba lihat seorang ayah yang bisa mendidik anak-anaknya, keluarganya, istrinya untuk melakukan sholat dengan baik, pasti barokah hidupnya, pasti gak pernah ribut sulit, gak pernah merasa kekurangan. Kenapa? Karena itu salah satu jaminan yang Rasulullah SAW sampaikan melalui salah seorang sahabat beliau Abu Hurairah. Subhanallah. Ini dia sholat. Kita sama sekali sholat, insya Allah sholat waktu kita sholat. Cuma sholat yang kita kerjain gimana? Sholat yang kita kerjain gimana? Sholat kita sudah benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita masih pertama fase, ketika kita ada di dalam orang banyak, ketika kita ada di dalam sholat dan sholat, maka kita akan menjaga sholat kita. Ketika kita sholat sendiri, masya Allah, sholat sendiri di rumah, jadi kalau kita sholat sendiri di rumah, sholat yang kita bacakan. Nih, kalau sholat sendiri di rumah, baca duha aja, pernah nggak begitu? Duha, kalau di rumah kita sendiri baca duha. Paling populer, Pulau berbeda, pulau berbeda. Nama apa lagi? Ingat ya. Ini yang harus kita terus dalam subhanallah. Rasulullah SAW telah menemukan betapa indahnya, betapa tenangnya, betapa tenteramnya jiwa beliau ketika beliau melaksanakan sholat. Subhanallah. Dengan peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati, mudah-mudahan akan membawakan bagi semua. Amin. Semua yang hal di sini terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan kita akan jaga sholat kita sebaik-baiknya. Amin. Jaga bacaan sholat kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Saya wasiatkan buat diri saya pribadi dan buat semua jemaah, jangan pernah kita membaca satu bacaan di dalam sholat dengan bacaan yang asal, bacaan yang tidak jelas. Itu lagi baca bukan lagi rendam. Apa yang dibaca? Al-Quran hanya dibaca dengan benar. Al-Quran itu harus dibaca dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Jangan asal. Imam Ghazali beliau menggambarkan kalau kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang asal, dengan bacaan semua kita, dengan bacaan yang tidak sesuai dengan hukum tajwid, tidak ditakdirkan bacaannya, sama seperti kita sedang memberi hadiah kepada seorang raja. Raja kita kasih hadiah, tahu hadiahnya apa? Raja dikasih hadiah seorang wanita yang cantik. Masya Allah. Gimana? Kalau perempuan kado hadiah kalau raja, kira-kira raja senang nggak? Senang nggak? Senang nggak? Kudunya senang. Cuma masalahnya itu perempuan yang cantik sudah ada di dalam peti. Artinya apa? Artinya apa? Cantik kelihatan dari luarnya seperti itu. Masalah dari luarnya. Kalau seperti itu, akankah membuat raja senang? Apa sebaliknya? Raja ini senang apa sebaliknya? Jangan pernah kita baca Al-Quran kecuali dengan kafir, insyaallah. Amin. Wah, itu apa? Itu berarti apa kalau mikir? Boleh ritmenya itu ditambah lebih cepat bisa. Cuma artinya itu harus dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dicepat cuma harus dengan kata dulu, ya. Ini insyaallah ya. Mudah-mudahan semua ada kata kita amin. Jangan kayak semua atau kita pakai baju pakai baju gamis, kita pakai baju sholat, ya ternyata kita sedang memberi hadiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang kalau kita miring Allah akan menerima. Berkah. Kita membawa Islam yang menjaga kita sama Allah yang menikmati sholat kita dan mendapatkan ketenangan ketika kita sholat sehingga berimbas pada seluruh kehidupan yang kita jalani akan selalu kita jalani dengan penuh ketenangan, penuh kedamaian, penuh ketenangan. Amin ya Allah ya Rabbal ya masyaallah rahmatullah. Kemudian dalam acara tawafan dalam hal ini kita pakai maaf seluruh jemaah khususnya biasa itu ngaji kadarnya langsung kembali sering melalui Facebook dan yang lainnya terutama yang beberapa kesalahan yang terakhir semua itu insya Allah tidak ada niatan buruk, semua tidak mudah-mudahan kita akan masuk dalam bulan suci Ramadan dalam kondisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhonya, memaafkan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita segala kemanfaatan yang bisa kita petik untuk membuahkan satu energi positif dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Allahumma inna Allahumma alaina bil hamdi wal iman wassalatu wal islam wal afiyati wal mujahidin wa rizqil hasan wa rifa'il asqam wal aun al salat wasqiyam wa tilawatil Quran. Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim minna hatta yanqadi wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa 'afawta anna ya karim ya karim ya arhamar rahimin ya mujib as-sabil ya khairan nasirin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian semoga bermanfaat. Kita berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dua kakinya.